Kalender liturgi 27 April, Rabu Paskah kedua. Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka mentaati pesan itu, dan menjelang pagi masuklah mereka ke dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak." Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil kedua rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan hari ini, kita mendapatkan pengalaman baru dari sharing iman Petrus dan Yohanes. Mereka taat dan setia mengikuti roh kebenaran. Saat mereka terbebas dari penjara, mereka melaksanakan tugas mewartakan kebangkitan Kristus di bait Allah. Dari sini kita diajak untuk sungguh menyadari bahwa gerakan roh kebenaran yang berasal darinya tidak seorang pun dapat menghentikannya. Sungguh kita yang setia dan taat sangat dikasihi oleh Allah Bapa di surga. Ia telah memberikan Putra Tunggalnya untuk menebus dosa manusia. Sang Putra itulah cahaya sejati yang menerangi kita serta membuka jalan kita kepada Bapa. Setiap langkah yang kita ambil dalam penjarahan hidup kita untuk menggoreskan tulisan penuh makna menunjukkan siapa jati diri kita. Jika kita seperti para rasul, selalu setia dan taat pada ajarannya, pastilah Tuhan akan selalu melindungi kita. Tetapi, apakah kita selalu setia mengikuti dorongan roh kebenaran dalam hidup kita? Tuhan, buatlah kami yang lemah ini berani untuk menjadi pewarta kerajaan Allah, sebagaimana rasul-rasul-Mu yang selalu setia mewartakan kasih-Mu
dalam hidup mereka. Amin. Renungan Selasa 26 April 2022. Perjalanan hidup di dunia ini perlu yang namanya pengorbanan. Memang tidak mudah. Akan terasa berat dan seperti menyusuri jalan terjal. Demikianlah dalam mewartakan kebenaran, kita mesti rela berkorban untuk menyatakan dengan segala resiko yang akan muncul. Karena akan ada banyak orang yang terusik oleh sebuah kebenaran. Akan ada penolakan dan upaya untuk manipulasinya. Melalui kisah Petrus dan Yohanes serta teman-temannya, kita dapat belajar untuk selalu melibatkan Tuhan di dalam perkara hidup kita. Kita diajak untuk berani membangun komunikasi yang intim dengan Tuhan melalui doa. Kesaksian para rasul bahwa doa menghantar mereka pada keberanian untuk mewartakan kebenaran. Kebenaran di dalam iman berarti kita harus berani lahir kembali, yakni menjadi manusia baru, sebagaimana disampaikan Yesus kepada Nikodemus. Dari sini, kita diajak untuk dapat masuk dalam kerajaan Allah dengan menyerahkan hidup kita kepadanya. Selain itu, kita diajak untuk selalu lahir kembali serta menuju kesucian hidup. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, berilah kami kekuatan untuk apa yang dapat kami ubah dalam peziarahan hidup kami. Amin.